Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun jarang kita renungkan. Kapan terakhir kali Anda benar-benar beristirahat tanpa merasa bersalah? Jika Anda butuh waktu lama untuk menjawabnya, atau bahkan merasa tidak bisa menjawabnya sama sekali, maka saya ingin menyampaikan satu hal penting kepada Anda. Anda mungkin sedang hidup dalam jebakan yang disebut toxic productivity. Kita hidup di mana jadwal yang padat dipuja, tidur 6 jam dibanggakan, dan istirahat dianggap sebagai tanda kelemahan. Rekan-rekan sekalian, toxic productivity adalah kondisi di mana seseorang merasa terdolong secara berlebihan bahkan secara obsesif untuk selalu produktif. Meskipun sudah melampaui batas kapasitas dirinya, berbeda dari produktivitas yang sehat, toxic productivity tidak mengenal batas. Ia menuntut lebih dan lebih dan lebih lagi tanpa jeda. Fenomena ini bukan muncul dari ruang hampa. Ia adalah produk dari dua kekuatan besar. Pertama, kapitalisme, kedua, media sosial. Sistem ekonomi yang mengukur nilai manusia dari seberapa besar kontribusi produktivitasnya, berpadu dengan algoritma platform digital yang mempromosikan konten-konten brengsek yang menciptakan lingkungan di mana kita merasa harus terus berlari meskipun tubuh dan pikiran kita sudah meminta berhenti. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, toxic productivity merusak kita di 3 lapisan sekaligus. Pertama, akademik, kedua, sosial, ketiga, psikologis. Secara akademik, toxic productivity justru menurunkan kualitas belajar kita. Kita bergadang demi menyelesaikan tugas, memaksakan diri, membaca ketika konsentrasi sudah nol, dan berakhir dengan output yang jauh dari kata optimal. Kita produktif secara kuantitas, tetapi miskin secara kualitas. Secara sosial, Sabita dan kawan-kawan dalam jurnal Sosmaniora menunjukkan bahwa toxic productivity terbukti berdampak negatif pada prestasi akademik remaja usia 18-23 tahun di Kota Bandung. Dan juga menurut jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menemukan bahwa mahasiswa yang terjebak hostile culture cenderung mengorbankan relasi interpersonal demi terlihat produktif di ruang publik termasuk media sosial. Dan yang terakhir, secara psikologis, ini yang paling berbahaya. Menurut Maharani dan kawan-kawan menegaskan bahwa kondisi ini telah diklasifikasikan oleh World Health Organization atau WHO sebagai burnout syndrome dalam ICD-11. Burnout bukan sekadar kelelahan biasa, ia adalah kondisi klinis yang ditandai dengan habisnya energi emosional, jarak psikologis, serta penurunan efikasi diri. Kalau begitu, apa yang membedakan produktivitas yang menyehatkan dengan produktivitas yang meracuni kita? Ada garis tipis yang memisahkan keduanya, itu bernama kesadaran akan batas. Produktivitas yang sehat atau healthy productivity adalah produktivitas yang berangkat dari tujuan bermakna, dijalankan dengan ritme yang mempertimbangkan kebutuhan tubuh dan pikiran, serta menerima istirahat sebagai bagian integral dari siklus kinerja. Ia mengukur keberhasilan dari kualitas dan dampak, bukan dari berapa lama kita bekerja. Sebaliknya, toxic productivity berangkat dari ketakutan, takut tertinggal, takut dianggap malas, takut tidak cukup baik, serta ia mengukur diri dari seberapa sibuk kita dan menjadikan kita sebagai sesuatu yang harus dimaafkan, bukan dinikmati. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang kita secara fundamental. Istirahat bukan kelemahan, istirahat strategi. Secara praktis, ada langkah-langkah konkret yang dapat kita mulai hari ini. Pertama, belajar menetapkan batas yang tegas antara waktu bekerja dan waktu beristirahat, dan jaga batas itu dengan disiplin. Kedua, identifikasi apakah produktivitas kita didorong oleh tujuan bermakna atau ketakutan sosial. Ketiga, kurangi paparan-paparan konten brengsek di media sosial dan gantikan dengan konten yang mempromosikan kesehatan dan keseimbangan. Keempat, budaya saling menghargai istirahat, baik itu di lingkungan sekitar, organisasi, serta di kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan yang saya cintai, hari ini kita telah bersama-sama menelusuri wajah tersembunyi dari toxic productivity, yang dimana sebuah fenomena yang tampak seperti semangat, tapi sesungguhnya itu adalah jebakan. Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan sebuah pengingat yang ingin saya titipkan untuk kita bawa pulang. Nilai Anda sebagai manusia tidak ditentukan oleh seberapa penuh jadwal Anda. Tidak ada gelar, IPK, atau pencapaian duniawi yang sebanding dengan kesehatan jiwa Anda. Seorang mahasiswa yang tidur cukup, tertawa lepas bersama,
memberi dirinya ruang untuk bernapas bukanlah mahasiswa yang malas. Ia adalah mahasiswa yang bijaksana. Maka mulai detik ini, izinkan diri Anda untuk istirahat, bukan karena sudah melakukan cukup, tetapi karena Anda adalah cukup. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya berhenti di ruang ini, tetapi benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.